Baru mau naroin tenda, keluarin tenda, ngeliat ke atas. Wah, kaget banget dong. Ada sosok gitulah, putih, rambutnya panjang, tapi mukanya nggak kelihatan. Ada yang lewat dong di samping tenda, kayak sosok Ndoro gitu loh, gede banget. Ada 2 tenda doang, 2 tenda. Gue lewat sana nggak disapa sama sekali, kayak kita ketemu pendaki-pendaki lain. Kalau kita sering daki kan, gue lari-lari dari bawah karena takut. Halo, kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang. Pada video kali ini gue kedatangan narasumber yaitu Cici. Ya, Ci ya. Sebenarnya ini ceritanya Cici udah diangkat di channel temen gue yaitu Besok Pagi, bisa kalian tonton juga. Tapi gue coba menghadirkan Cici lagi. Nah, pengalaman Cici ini ada di Gunung Salak ya, di Gunung Salak. Dan memang pas saat itu Cici melakukan pendakian solo hiking, ya Ci ya. Solo hiking itu teman-teman pendakian cuma seorang diri, itu namanya solo hiking. Nah kayak gitu, sangkanya kan solo Semarang atau solo Jogja kan kita nggak tahu ya kan, salah kaprah. Nah untuk mempersingkat waktu mungkin bisa kita tanyakan langsung supaya narasumber ini memberikan penjelasannya kepada teman-teman semua. Silakan Ci. Dari awal rencananya ada 4 orang mau pendakian, tapi setelah 1 pendakian pada nggak jadi karena alasannya ada yang kerja, ada yang nggak dia dapat izin dari orang tua ya kan. Ya di sana gue mikir ini gimana ya, soalnya udah terlanjur ngambil cuti juga kan. Nah terus ya udah gue mikir lagi nih di sana, apa gue solo hiking aja ya, tapi gue juga mikir kan, wah ini kalau solo hiking berat banget dong. Tapi gue juga mikir nggak apa-apa lah, pasti di sana nanti ketemu sama pendaki lain di sana. Gue juga lewatnya jalur Curug Nangka. Nah lewat sana, gue mikir seharian berangkat atau enggak ya kan. Sampai akhirnya jam 4 sore gue langsung ya udah berangkat aja, prepare langsung ke stasiun Pondok Cina naik kereta kan. Dari stasiun Pondok Cina ke stasiun Bogor nyampainya jam setengah 6 sore. Nyampe sana langsung naik angkot yang biru itu ke Mall DTM. Soalnya kalau misalkan dari stasiun Bogor belum ada angkot yang langsung ke base camp. Langsung naik angkot sampai Mall BTM abis maghrib. Nyampe sana setelah maghrib pas azan banget nyampe sana. Ya udah gue istirahat dulu di samping Mall BTM kan, prepare. Nah pas prepare di sana ada bapak-bapak nanya, wah mau kemana, kata dia, bawa keril, kata dia malam-malam sendiri. Ini Pak mau ke Gunung Salak sendirian? Iya, hati-hati aja ya, soalnya di sana angker banget. Lewat jalur mana, kata dia? Curug Nangka. Apalagi Curug Nangka, kata dia. Di sana kan udah pernah ada yang meninggal. Dia ngomong gitu. Gue positif aja mikirnya karena niat gue emang baikan di sana. Udah tuh lanjut nanya sama bapaknya, naik angkot nomor berapa ya kan. Pas naik angkot lagi, di perjalanan itu memang lama banget sih. Gue berangkat dari jam 7, emang macet banget, jam pulang kerja macet banget. Nyampe ke bawah yang pertigaan mau ke base camp jam 10 malam. Nyampe sana. Pas sampai di sana, abangnya ngomong, Mbak, ini nggak bisa sampai ke atas, kata dia gitu. Kenapa bang? Soalnya ini udah malam banget, emang ke atas itu jarang banget ada angkot, kata dia. Lah, terus gue ya udah terpaksa turun dong, masa harus maksain ya kan. Pas turun di sana ya udah nih ntar naik ojek aja, pasti ada ojek, kata dia gitu. Pas sampai di sana ada warung kan, ya udah gue numpang ke kamar mandi dulu. Terus ibu-ibunya nanya, kata dia jangan nekat, kata dia, soalnya udah malam, kalau misalkan mau istirahat nggak apa-apa di sini dulu. Ya udah nggak apa-apa Bu, nanti di base camp aja, gue ngomong gitu kan. Terus mikir ini mau naik ojek apa ngetrek aja ya kan dari bawah. Gue langsung udahlah ngetrek aja, pasti deket ini, gue ngomong gitu kan dalam hati. Pas jalan udah tuh gue udah mulai ngetrek, itu benar-benar gelap banget, tapi belum mengalami hal-hal mistis, masih kayak biasa aja. Cuman suara-suara burung lah apa ya. Gue lari-lari dari bawah karena takut sampai ke loket pembayaran. Nyampe sana pembayaran kaget dong, bayarnya 60.000, mahal banget ya. Gue kaget lah, kok mahal banget ya bang, gitu kan.
emang gitu Neng katanya, soalnya ini udah real semuanya. Soalnya di sini kalau Curug Nangka bayar tempat ngecampnya, dia ngomong gitu. Lagi pula mbaknya nggak boleh dulu ya, kalau misalkan mau ke puncak jam segini cewek sendiri kata dia gitu. Mending ngecamp dulu kata dia gitu. Ya udah gue turutin aja kan, disuruh isi surat ke situ. Kayak formulir lah ya, pendaftaran lah ya. Isi dulu, udah gue langsung jalan lagi tuh, nggak jauh dari pembayaran, udah sampai base camp. Nyampe sana gue nyari tempat. Emang di sana tuh malam minggu ya. Ada 2 tenda doang, 2 tenda. Gue lewat sana nggak disapa sama sekali, kayak kita ketemu pendaki-pendaki lain kalau kita sering daki kan. Itu mereka pada asik sendiri gitu, nggak ada yang nyapa. Wah ini kenapa ya? Ya udahlah, gue mikir positif ya kan. Mungkin emang orangnya pada sombong atau gimana kan. Nah pas di sana gue langsung ngeliat dong ke arah bawah pohon gede. Itu tempatnya bagus banget, nggak ada kerikil ya kan. Gue di sana baru mau naruhin tenda, keluarin tenda, ngeliat ke atas. Wah kaget banget dong, ada sosok gitulah, kunti, rambutnya panjang tapi mukanya nggak kelihatan. Gue langsung nunduk, astagfirullah apaan ya itu. Udah gue langsung mikir positif kan, udahlah mereka juga nggak ganggu gue ya kan. Tapi gue habis ngeliat sekali itu, gue nengok lagi ke atas, masih ada, tapi kuntinya tuh kayak ngambang gitu kan. Udahlah gue langsung ambil keril sama tenda, pindah tempat. Nah barulah orang yang sebelah tadi nanya, kok pindah mbak, kata dia gitu. Kurang nyaman, gue bilang gitu kan. Masa kan itu tempatnya bagus, nggak ada kerikil, nggak enak bang. Oh ya udah, cuman gitu doang dia nanya. Iya. Nah sampai di sana gue pindah di bawah mereka kan. Nah gue di sana kesusahan masang tenda, soalnya angin juga kan, angin deras banget. Nggak dibantuin sama sekali. Bodo amat gitu. Ya udah gue berusaha ya kan, bikin tenda sendiri. Akhirnya bisa langsung masukin barang-barang dalam tenda, masak buat makan dulu, makan minum. Di situ baru gue tutup tenda, langsung rebahan. Sekitar udah jam 11-an. Udah jam 11-an malam, udah sepi banget ini di luar tenda. Tapi gue emang nggak sama sekali ngecek di luar itu ada apa, ada apanya. Sepi banget. Tiba-tiba pas gue lagi main HP, ada yang lewat dong di samping tenda. Kayak sosok Ndoro gitu loh, gede banget. Terus gue bodo amatin ya, fokus aja sama HP. Dia kayak jalan-jalan ngelilingin tenda. Tapi gue nggak berani buat ngecek keluar, maksain buat tidur aja gitu. Nah pas udah itu akhirnya gue ketiduran juga tuh. Pas bangun-bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi pas buka tenda, yang anehnya orang yang semalam itu di samping-samping sama depan udah nggak ada lagi. Nah gue langsung mikir lah, ini orang-orang pada kemana yang semalam kan. Tapi gue langsung mikir, mungkin udah pulang ya kan. Pas gue masih tidur, udah gue mikir positif aja. Sana gue langsung prepare kan, bersih-bersih, makan. Habis itu emang di base camp, di pengecaman Curug Nangka tuh kan ada kamar mandi. Iya ada. Nah itu bapak-bapak yang jaganya itu diem aja, kayak nggak nanya gitu loh. Kayak udah gue bayar, udah langsung pergi. Sama gue nitipin tenda sama bapaknya, jadi nggak mungkin kan gue bawa tenda ke atas, berat. Pak nitip tenda ya, dia cuma ngomong oh iya kayak gitu doang. Udah gue mulai nge-trek sekitar jam 8-an. Di sana emang udah kayak aneh banget kan. Makin ke atas, gue tuh makin kabut di sana. Banyak banget monyet kan. Gue sempat nanya sih sama wisata Curug Nangka di sana, jalurnya di mana. Akhirnya gue masuk lewat hutan pinus yang itu. Makin ke atas lagi, makin kabut. Gue langsung mikir, ini kalau misalkan masalah setan atau gimana, emang alamnya ya. Tapi takutnya ada hewan buas. Jadi gue mutusin buat turun aja. Turun juga lari-lari kan, karena takut. Akhirnya sampai ke base camp, sekitar udah jam 1-an ya kan. Abis turun di sana gue istirahat dulu, makan dulu, prepare. Turun ke bawah jam 3 sorean. Iya, sampai gue nunggu angkot lagi kan. Nunggu angkot langsung ke deket Mall BTM lagi, nyambung lagi ke stasiun Bogor. Dah di sana balik langsung sampai rumah sekitar jam 6 sore. Sampai rumah jam 6 sore? Iya, tapi hari Minggu ya? Hari Minggu. Emang di sana alhamdulillah sih pas pulangnya nggak ngalamin hal-hal lain. Cuman pas di baru sampai ditongolin sama 2 sosok dong berarti ya? Iya, tapi gue nggak mau ganggu mereka, mereka juga nggak ganggu gue. Ya udahlah,
sama-sama gimana gitu. Iya. Sampai rumah juga nggak ada gangguan-gangguan lain. Oh, sampai rumah nggak ada gangguan? Nggak ada. Oke. Nah, itu cerita singkat dari Cici ya, yang ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak seorang diri atau solo hiking. Sebenarnya niat pertama Cici itu memang bukan buat solo hiking ya, Iya, tapi ada temen, dan temennya itu ternyata nggak bisa di hari itu. Nah, tadi Cici juga menjelaskan dia melihat dua sosok. Yang pertama itu adalah Kunti yang mungkin udah familiar ya. Iya, udah Dua makhluk itu familiar banget. Mungkin tuh gue starnya setan. Ada kuntilanak dan juga Gondoruo. Cici untungnya situ dia berpikir positive thinking lah. Yang penting gue nggak ganggu kehidupan mereka dan mereka juga nggak ganggu kehidupan kita gitu. Sebenarnya yang sempat gue selalu singgung, dimanapun kalian berada pasti kita selalu berdekatan dengan dunia seperti itu. Bedanya ya dia di dunia mereka, kita di dunia kita gitu kan. Dan mungkin kalau menurut gue gitu dari cerita si Cici ini, memang banyak sekali kejadian-kejadian solo hiking atau pendaki yang seorang diri yang banyak merasakan trouble lah, nggak hanya fisik tapi ada aja hal-hal gaib itu selalu ngintilin. Sebenarnya kalau gue boleh masukkan ke Cici, mungkin untuk next time-nya jangan seorang diri Ci ya kan. Mungkin itu juga sebenarnya Cici nanti juga ada barengan kok gitu kan. Iya pasti. Tapi kenapa pas saat itu nggak ada barengan, dan dua kelompok itu siapa kan gitu kan? Iya, masih jadi pertanyaan tuh siapa. Sampai sekarang sampai sekarang datang ada dua kelompok dua tenda ya. Iya, tapi nggak nyapa sama sekali. Nggak nyapa sama sekali. Pas pagi tuh nggak ada sepi. Dua tenda itu pendaki yang ditemuin sama Cici tadi ya. Iya. Sebelumnya pernah ngelakuin pendakian seorang diri nggak sebelum ke Salak? Enggak, baru itu. Iya. Lo kapok gak pas saat itu? Atau takut? Kapok deh bahasanya deh. Kalau takut pastilah manusiawi ya. Gunung Salak. Nah, kapok. Selain di Gunung Salak ya, lo kan melihat atau merasakan sesuatu yang gak enak ya di hal-hal gaib itu. Selain di Gunung Salak, lo pernah merasakan di tempat lain gak? Sering. Yang paling sering di rumah tante sekarang yang tempat tinggal. Sering banget. Tapi emang kalau di rumah tante bukan gue sendiri ya yang ngerasain, itu satu rumah udah pernah ngalamin semua. Oke. Iya. Sama kalau ngecamp, pas ngecamp di Gunung Dempo. Gunung Dempo. Di mana tuh? Pagar Alam, Sumatera Selatan. Di sana juga ngalamin juga. Ngalaminnya dalam hal apa nih? Mistis. Sama dilihat di Gunung Salak kan? Sama. Sosoknya? Iya, sama. Dua sosok itu? Tapi kalau di rumah sih nggak nampakin dia, cuman kayak iseng doang. Oh. Nggak nampakin diri. Kayak suara atau ngejatohin benda gitu kali ya? Kalau di rumah yang pernah ngeliat itu cuman om gue doang. Yang pas malam-malam dia besoknya nanya, semalam ada yang buka tutup kulkas nggak di dapur? Enggak, orang pada tidur ya kan jam 3 malam. Semalam om ngeliat ada yang buka tutup kulkas, tapi kakinya nggak nginjek lantai. Ngambang. Om kira Yesi atau Rika saudara. Orang tidur ya kan, pulang kerja capek. Sama gua sama sepupu kan sekamar tuh yang cewek. Di kamar tuh emang ada meja. Di meja ada botol aqua gua dari keluar kan dibawa ke dalam. Masih penuh gitu. Nah, gue lagi main HP, saudara gue juga lagi diem-dieman. Tiba-tiba itu botol aqua kayak ngeremuk loh. Diremuk gitu. Oh iya. Sontak langsung kaget dong. Lah, apaan tuh kata saudara gue gitu. Nah, udah bodo amat, langsung kayak biasa aja. Soalnya udah sering di rumah. Oh, berarti nggak pertama kali ngelihat di Salak itu ya? Sebelumnya pernah merasakan di Gunung Dempo ya, di rumah gitu kan? Kalau di rumah juga yang belum lama, pas tidur ya, nggak tahu mimpi atau gimana ya. Soalnya tidur tuh posisinya pintu di sini. Nah, gue tidurnya kayak gini, kepala gue sama saudara gue sebelah sini. Gue kayak kebangun sebelum azan subuh. Gue ngeliat arah pintu kayak ada yang ngeliatin gue berdua lagi tidur. Oke. Kayak Kunti juga, rambutnya doang tapi yang kelihatan kayak pala. Padahal ini sepintu kan, dia tuh ngeliatin gue berdua tidur tuh dari sebelah kiri. Padahal di sebelah kiri itu
ini loh kulkas. Oke. Mana mungkin kan bisa berdiri di sana. Gue langsung ngarah ke itu dong, ke tembok. Wah, astagfirullahaladzim. Besoknya gue baru cerita sama saudara gue. Gue semalam emang juga ngerasain ada yang ngeliatin gitu. Oke. Terakhir, lo punya pesan nggak untuk teman-teman semua nih? Buat cewek apalagi ya, kalau misalkan mau daki boleh aja sih, tapi saran gue jangan sendiri buat cewek. Kalau mau sendiri pun harus ada persiapan yang lebih, harus ada pengalaman, tahu trek-treknya kayak gimana kan, sama kalau mistisnya emang harus tahu kayak gimana, nggak boleh apa gimana kan. Gitu aja sih sarannya. Kalau misalkan mau mendaki jangan solo. Jangan sendiri ya, Iya. solo itu jangan sendiri. Apalagi cewek. Nah, kalau kita ulas SOP sebuah pendakian itu memang kita tidak dianjurkan untuk seorang diri kan, minimal 3. Karena kenapa 3? Misalkan satu sakit dan satu nemenin dan satu lagi memanggil pertolongan. Nah, sebenarnya banyak sekali yang sekarang ini melakukan solo hiking ya. Tapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya ya rombongan gitu Ci ya. Rombongan aja, nggak usah sendiri. Oke, mungkin itu aja dulu video kali ini gue ngobrol bareng sama Cici terkait pendakian solo hikingnya ke Gunung Salak. Dan memang ada sesuatu hal gaib yang yang dilihat Cici ya, yang 2 makhluk itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.